hukum syariat yang 7 adalah wajib. Ada kewajiban bagi kita orang Islam. Contoh kewajiban kepada kita orang Islam yaitu sholat 5 waktu. Wajib enggak sholat 5 waktu? Mau kita kayak apapun bentuknya, mau dimanapun kita berada, kewajiban sholat 5 waktu enggak pernah lepas dari kita. Enggak bisa kita berdiri duduk, enggak bisa duduk kita baring, enggak bisa baring kita dengan isyarat mata, enggak bisa dengan isyarat mata dengan hati, enggak bisa dengan hati mati. Ya. Ini kewajiban kita sholat 5 waktu enggak pernah lepas dari kita. Senakal apapun kita jangan tinggalkan sholat. Sebrutal apapun kita jangan tinggalkan sholat. Karena ini kewajiban kita sebagai orang Islam. Satu. Yang kedua, syariat agama kita yaitu ada hukum haram. Apa itu haram? Kalau wajib kita kerjakan kita dapat pahala. Kita tinggalkan kita berdoa. Kalau haram sebaliknya. Kalau kita kerjakan kita berdoa. Kita tinggalkan berpahala. Contoh yang haram contohnya apa? Jurus mabuk. Buka aurat. Haram enggak? Haram. Kapan haramnya buka aurat? Haramnya buka aurat kapan? Di setiap saat kalau kita membuka aurat maka hukumnya haram. Di tengah-tengah orang buka aurat itu alasan pada haram juga. Apalagi zaman akhir ini, di akhir zaman ini. Wa na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita terlindung semua. Media sosial ini sangat mempengaruhi anak-anak kita yang kelihatannya walaupun di sekolah, walaupun di depan gurunya terlihat jilbab yang rapi, songkok peci yang bagus, di luar sana dia membuka auratnya. Apa namanya sekarang bro? Apa namanya sekarang? Nah, ada TikTok juga Pak. Live TikTok, ya kan? Di dalam kamar sendirian ya Allah, buka aurat yang dicari apa? Nah itu sudah saweran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi orang yang membuka aurat, jangankan masuk surga, mencium bau surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hak bagi dia ketika berani membuka aurat di depan umum, ketika berani membuka aurat di depan orang yang bukan mahram, hak bagi dia adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka itu hanya kedengaran dari telinga kita aja, nggak pedih, nggak sakit. Mau tahu bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sedikit saja, selubang jarum saja nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bocor, semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini mati. Selubang jarum saja bocornya. Seujung kuku daripada bara api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh ke muka bumi ini, hancur seluruh yang ada di muka bumi ini, berkeping-keping, gak mati lagi, hancur. Bagaimana kalau tubuh kita masuk ke dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak ada di sekalian, jangan berani kita buka aurat, ubar aurat di muka umum. Biarkan orang lain. Jangan kita ikut-ikutan sama orang. Orang tua kalian yang berani memberikan izin, bahkan mendukung kegiatan kalian membuka aurat di depan umum, orang tua kalian itu adalah orang tua yang lebih dulu dijebloskan Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi orang yang menyuruh maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu orang tua kalian. Kalau
dia memerintahkan sesuatu yang berbau maksiat, maka jangan berani-berani kalian taat. Pak Bu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada hukum syariat yang bernamakan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu ketika kita kerjakan kita dapat, ketika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Meninggalkan sunnah tidak berdosa. Akan tetapi seakan-akan kalau kita meninggalkan sunnah ini, nanti kita berada di dalam surganya Allah, kita tidak terlalu banyak menikmati kenikmatan surga, bahkan kita jadi penonton. Kenapa? Karena sunnah inilah nantinya yang mendapatkan banyak sekali kegiatan-kegiatan, kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita banyak mengerjakan sunnah, maka kita banyak mendapatkan nikmat Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nampaknya berapa? 9. Yang keempat daripada hukum syariat yaitu makruh. Apa itu makruh? Makruh itu jika kita kerjakan kita tidak berdosa. Kita tinggalkan kita berpahala, tapi meninggalkannya karena Allah. Sama halnya haram, kita tinggalkan kita dapat pahala, tapi meninggalkan yang haram berpahala dikarenakan karenanya itu karena Allah. Contoh mencuri haram, kita tinggalkan mencuri kita dapat pahala, tapi meninggalkannya karena Allah. Kalau meninggalkan mencuri karena apa? Karena ada pemiliknya, itu bukan karena Allah. Lo mau nyuri apa? Nyuri sawit. Berani lo nyuri sawit masih kecil juga, ya kan? Kalau udah besar aja sudah kapok sekarang. Nih, mau nyuri sandal teman, mau nyuri buahnya orang, lo mau ambil tuh mangganya orang. Lantas lo ingat, oh enggak, ini dosa nih, enggak boleh nih. Nah, ini dapat pahala lah. Tapi ketika lo mau nyuri, pas mau ambil, ternyata yang punya datang. Gak jadi nyuri lah, yang punya datang. Gak dapat pahala lo. Kenapa? Karena meninggalkan mencurinya bukan karena yang punya datang. Ya. Nah ini, jadi kita lihat alasannya, ilahnya apa? Makruh, begitu. Meninggalkan yang makruh kita mendapatkan pahala, tapi meninggalkannya karena Allah. Rokok makruh, kita tinggalkan merokok karena Allah, maka kita dapat pahala. Kalau meninggalkan merokok karena hanya lo divonis sama dokter, kalau lo merokok lo nanti bakal nggak panjang umur kata dokter. Ini meninggalkan bukan karena Allah, tapi karena takut mati. Setakut-takut lo mati, lo bakal mati. Ya. Maka oleh sebab itu, apapun yang kita tinggalkan dari bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tinggalkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, ada namanya mubah. Nah, apa arti mubah? Mubah itu kalau kita kerjakan ataupun kita tinggalkan gak ada pengaruh pahala ataupun dosa. Karena memang dalam syariat itu ada pahala dan dosa. Sedangkan mubah ini gak ada pengaruh kecuali, nah ada pengecualian di sini. Kecuali ketika kita kerjakan yang mubah itu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya makan. Ya ada di dalam hukum syariat mengatakan makan itu hukumnya wajib, nggak ada. Hukumnya haram, nggak ada.